Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali eh, dalam mata kuliah Hukum Kepegawaian. Di eh, dalam kesempatan ini saya akan mengawalinya dengan menjelaskan mengenai hubungan hukum administrasi negara dengan hukum kepegawaian. Sebagai paparan awal, saya jelaskan bahwa sistem hukum nasional kita secara garis besar itu meliputi tiga bidang hukum yang kita kenal, yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Nah, hukum tata negara ini terbagi dua, yaitu hukum tata negara dalam arti luas, ya, yang dibagi terdiri dari hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan Utrecht maupun Oppenheim mengartikan hukum tata negara sebagai hukum yang memberi gambaran tentang negara dalam keadaan yang tidak bergerak atau state in rest. Sedang hukum administrasi negara menunjukkan kepada kita negara dalam keadaan bergerak atau state in beweging. Utrecht ya mengatakan hukum administrasi negara menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat atau Amtsstrager ya atau administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Dari apa yang dikemukakan oleh Oppenheim dan Utrecht tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang menggambarkan negara dalam keadaan bergerak dengan para pejabatnya melakukan hubungan hukum istimewa dalam rangka melakukan tugas-tugas mereka yang bersifat khusus. Nah, Utrecht lebih lanjut menyatakan sebagian dari pejabat adalah pegawai. Nah, dari yang dikemukakan ini, jelaslah bagi kita bahwa hukum kepegawaian itu termasuk lapangan hukum administrasi negara. Oleh karena itu, dapatlah dirumuskan bahwa hukum kepegawaian merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang khusus mengatur tentang kedudukan, kewajiban, dan hak serta pembinaan pegawai. Ya. Nah, kemudian dipahami juga ya bahwa hukum administrasi negara memiliki ruang lingkup yang luas. Ya. Ini diantaranya membicarakan mengenai aparatur pemerintah sebagai bagian dari alat administrasi negara yang dapat melakukan tindakan-tindakan, khususnya tindakan yang berakibat hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Nah, tindakan hukum ini bisa dilakukan oleh manusia atau orang yang dilekatkan berbagai status dan kedudukan, dalam hal ini aparatur negara atau aparatur pemerintah, yang biasanya disebut dengan aparatur sipil negara, pegawai negeri gitu, maupun badan hukum publik yang bertindak sebagai organ negara. Jadi dapat dikatakan bahwa subjek hukum dalam lapangan hukum administrasi negara. Kemudian subjek hukum yang bertindak atas nama negara yang berfungsi menjalankan tugas negara selaku public service, yaitu pegawai negeri, jabatan-jabatan, dinas-dinas publik, badan usaha milik negara atau daerah, daerah provinsi, kabupaten kota, serta desa, kemudian negara. Nah, inilah yang menjalankan tugas negara selaku public service atau
pelayan publik begitu ya. Ya. Kemudian hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting, yaitu administrasi negara sebagai dinyatakan oleh Balinfante. Ya. Menurut Balinfante, sebagaimana dikutip oleh Philippus M. Hajon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, administratif reh berisi peraturan yang berhubungan dengan administrasi. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting, yaitu administrasi negara. Dalam mencapai tujuan negara, aparatur sipil negara, di mana di dalamnya meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, berkedudukan sebagai unsur negara yang bertugas untuk memberi pelayanan masyarakat. Sudah barang tentu layanan itu harus profesional, jujur, adil, dan merata dalam kerangka penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Nah, terkait hal itu, ya, terdapat hubungan antara pegawai negeri dengan negara berupa kaidah-kaidah yang termaktub dalam hukum kepegawaian. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintah, dan dalam kekuasaan tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh aparatur sipil negara. Jadi, objek hukum kepegawaian adalah hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum yang berlaku bagi pegawai negeri yang bekerja pada administrasi negara sebagai aparatur sipil negara. Ya, gitu. Nah, kemudian kita berbicara tentang objek hukum kepegawaian. Objek hukum kepegawaian itu meliputi hukum yang berlaku bagi aparatur sipil negara yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Jadi inilah kedua objek inilah yang menjadi sasaran pengaturan dari dalam kerangka hukum kepegawaian. Ya. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang di mana di dalam mengatur tentang aparatur sipil negara begitu. Sudah barang tentu karena memang dipilah baik PNS maupun PPPK mempunyai sifat yang berbeda begitu. Nah, itu kita akan mengulasnya pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai ASN yang meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Dalam kenyataan, yang bekerja sebagai pegawai itu memang bukan hanya aparatur sipil negara atau ASN, tetapi banyak juga pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. Namun, dalam hukum kepegawaian biasanya yang dikenal dalam studi hukum administrasi negara adalah hukum mengenai subjek hukum atau person dalam lapangan administrasi negara. Dalam status kepegawaian itu mempunyai hubungan dinas publik. Nah, sedangkan pegawai-pegawai swasta ya,
tidak mempunyai hubungan dinas publik. Ya, mereka punya lapangan studi tersendiri, yaitu hukum perburuhan. Saat ini dikenal dengan sebutan hukum ketenagakerjaan. Atau juga hukum perjanjian kerja seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi khusus untuk aparatur sipil negara, ya, yang dimaksud dengan hukum kepegawaian di sini, mereka yang terikat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi di Indonesia peraturan yang mengatur tentang kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, undang-undang ini menggantikan undang-undang yang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, Undang-Undang ASN ini belum diikuti dengan peraturan-peraturan lainnya sebagai peraturan organik atau pelaksanaannya. Atau dapat dikatakan belum lahirnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang ASN. Masalah kepegawaian ini biasanya meliputi segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak pegawai. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 1974 mengatur pokok-pokok pegawaian mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri. Nah, jadi itu ya. Jadi perlu dijelaskan di sini, pegawai secara umum itu seperti yang sudah saya nyatakan tadi, kalau berbicara dalam arti luas maka pegawai itu meliputi ASN, sementara ASN sendiri kan ada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau PPPK begitu. Sementara pegawai swasta ini adalah mereka bukan dalam kerangka dinas publik karena mereka terikat dengan undang-undang ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Atau juga mereka hukum perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi bedanya sangat jelas di sini, ya. Kalau terkait dengan administrasi publik, ya. Nah, ini status kepegawaian mereka itu dalam kerangka hubungan dinas publik begitu. Ada kaitannya dengan dinas begitu ya. Berbeda dengan swasta. Nah, kemudian regulasi sebagai aturan kepegawaian jelas itu dinyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, begitu. Kemudian undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 874 tentang pokok-pokok pegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang perubahan tentang Undang-Undang 8 Tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, regulasi ini tidak terbatas pada Undang-Undang 5 2014 atau Undang-Undang ASN, tapi ada peraturan pelaksananya, misalnya peraturan pemerintah tentang pegawai disiplin pegawai begitu ya, serta terkait pengaturan lainnya sebagai produk turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi itulah terkait pertemuan pertama ini terkait dengan hukum kepegawaian. Demikian saya cukupkan sekian dulu. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.